Ini adalah sensor untuk Honda Jazz lor. Ini adalah sensor ECT atau engine coolant temperatur. Sedangkan ini adalah switch lor ini. Ini adalah switch thermo fan atau switch untuk menyalakan kipas radiator itu ini lor, switchnya lor. Tapi yang perlu sedulur ketahui, apakah sensor-sensor ini masih berfungsi baik atau tidak, kami sengaja ingin mengecek atau mengetes karena kasus pada Honda Jazz ini itu terjadi overheating gara-gara kipas radiatornya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan channel kami. Semoga saja dalam kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan dimurahkan rezeki. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini lor, ini saya mau berbagi pengalaman, bukannya menggurui. Memang kinerja kami seperti ini. Siapa tahu sedulur kita banyak yang membutuhkan atau pengen ngerti apa itu alat-alat yang ada pada mobil. Ini adalah sensor untuk Honda Jazz lor. Tapi pada dasarnya sensor pada kendaraan itu sama. Ini yang namanya sensor ECT. Ini lor yang kecil. Ada 2 pin yang dalam. Ini adalah sensor ECT atau engine coolant temperatur. Sedangkan ini adalah switch lor ini. Ini adalah switch thermo fan atau switch untuk menyalakan kipas radiator itu ini lor, switchnya lor. Jadi tidak sama lor antara ECT sama switch thermo fan. Barangnya juga lain. Ini tadi awalnya kita sudah bersihkan lor. Karena apa? Sebab dengan kondisi yang bersih seperti ini lebih peka ya lor kalau dibersihkan seperti ini. Dia kalau sudah menerima panas dari air radiator ini dengan keadaan yang bersih ini akan lebih peka atau lebih responsif. Tapi yang perlu sedulur ketahui, saya ingin menunjukkan cara mengetes apakah sensor-sensor ini masih berfungsi baik atau tidak. Cara mudah sekali lor. Ini ada 2 pin juga dari switch temperaturnya untuk fan itu. Ini kita colokkan sama, kita sediakan seperti ini ya, ini soket 2 biji. Nah ini lor, kita masukkan kedua-duanya, terus kita sambungkan ke kaki multitester ini skalanya kita taruh di skala ohmmeter saja. Ini yang kabel keduanya kita sambungkan sama kaki multimeter. Terus karena ini dipicu dengan adanya panas lor ya. Kalau air sudah memberi panas pada sensor ini, makanya switch ini kalau masih normal akan menyambungkan kedua kabel ini lor. Tapi kita siasati lor, ini juga dapat menggunakan korek api lor ya untuk menimbulkan panas. Kita tempel ini. Tapi kami sudah menyiapkan menggunakan solder lor ini lor. Biar cepat ini lor ya. Kita tempelkan ke ujung solder yang bagian panas. Ini lor ya. Kita lihat reaksinya lor. Kalau nanti jarum multi itu bergerak ke kanan, berarti nah ini lor ya yang terjadi. Karena ini tadi bergerak ke kanan, berarti switch ini masih normal lor. Karena ditunjukkan dengan jarum multi ke kanan. Kita coba lagi lor ya.
Ini lor, kita tempelkan ke solder yang mana. Ini lor, berarti normal lor. Tapi sebaliknya apabila kita beri panas bagian ujung ini kok tidak bergerak jarumnya, berarti switch ini dinyatakan sudah rusak atau sudah mati. Inilah cara mengetes switch temperatur fan. Ini adalah switch yang menyalakan atau yang memberi perintah untuk kipas radiator nyala ini lor, switchnya lor. Terus satunya lagi lor ya, kita coba juga ini ECT nya ini masih normal apa tidak. Berhubung ini pinnya ini sangat kecil sekali lor ya. Nah ini sangat kecil sekali lor ya, kelihatan lor ya, tidak seperti ini kan besar lor, ini pinnya lor. Makanya colokan ini akan kelonggar lor, lobok lor jawabannya lor. Kita akali aja, buatkan menggunakan kabel aja lor. Kita buatkan kabel semacam ini lor. Nah ini semacam ini, atau kita buatkan lagi, kita potong saja ini kabel, terus kita kupas lor. Nah semacam ini lor ya. Terus kita kurangi kabelnya yang di dalam ini, kawat kabel ini kita kurangi saja lor, ini kita buang. Terus ini lor kita masukkan, cuma kita harus kurang juga ini panjangnya, kita masukkan kembali ke sini lor. Nah ini lor, ujungnya kita bengkokkan lor. Demikian yang satunya lor, juga begitu ya lor. Ini kita buat, ini kabel kuning sama kabel putih kita buat begitu. Terus kita colokkan ke dalam lor. Tapi hati-hati jangan sampai kedua kabel ini bersentuhan. Nah ini lor ya, kita masukkan. Karena pinnya terlalu kecil, kita menggunakan kabel saja seperti ini lor ya. Nah terus kedua ujungnya ini lor ya, kedua ujung kabel ini kita sambungkan dengan multi, bolak-balik nggak apa-apa. Ini yang satunya juga, ini jarumnya bergerak lor, cuma tidak ke kanan penuh. Nah pembuktiannya begini lor, ini lor caranya. Ini kita panasi dengan korek api saja, nggak usah pakai solder, takutnya nanti sedulur cari solder ini lumayan mahal lor. Kita panasi dengan korek api lor, ini bisa kita panaskan saja lor ya, kita nyalakan koreknya. Ini nanti jarumnya akan bergerak ke kanan lor. Nah ini lihat lor, ini bergerak lor ya, jarumnya lor ya. Nah bergerak terus, panas bergerak terus. Nah seperti itu lor ya. Tapi kalau kita matikan apinya, koreknya kita matikan, maksudnya tidak kita panasi ujungnya, maka jarum akan kembali ke awal. Nah ini lor ya, ditandai dengan jarum yang segera turun lagi, kembali ke kiri maksudnya. Terus ini terus akan kembali ke posisi awal. Berarti lor, sensor ECT ini normal, bagus. Berarti sensor ECT-nya ini bagus. Nah, fungsinya sensor ECT ini adalah lor, ini adalah memberi data kepada ECU, sehingga ECU memerintah berapa besar bahan bakar yang mau dikeluarkan, juga memberi kode pada panel dashboard antara lampu hijau dan lampu merah untuk indikator suhu atau indikator panas. Kiranya hanya itu lor ya yang bisa saya sampaikan, bagaimana cara mengetes kedua sensor ini. Ini adalah sensor atau switch temperatur fan, adalah
switch untuk menggerakkan atau menyalakan kipas radiator. Ini adalah sensornya, dan yang ini adalah sensor ECT atau engine column temperatur. Ini lor bentuknya. Berarti kedua sensor ini masih bagus, bisa digunakan kembali, atau sensor ini masih normal. Kami sengaja ingin mengecek atau mengetes karena kasus pada Honda Jazz ini itu terjadi overheating gara-gara kipas radiatornya mati. Takutnya dari kedua sensor ini yang bermasalah, sehingga kami terpaksa membukanya dan mengetes satu persatu. Terima kasih lor, semoga bermanfaat dan berguna. Siapa tahu sedulur membutuhkannya. Atas penjelasan kami ini, mohon maaf apabila ada ulasan-ulasan kami yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.